Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Berjumpa lagi dengan saya Roy Alminfa. Sebelum memulai diskusi kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ram yang telah subscribe, yang telah mendukung channel kami, sehingga hari ini channel kami terus berkembang. Dan harapan kami untuk kedepannya channel ini terus memberikan informasi terkait masalah hukum yang terjadi di lingkungan kita semuanya. Adapun diskusi kita hari ini terkait dengan permasalahan keluarga, sering ditanyakan oleh Sobat Ram semua, yaitu terkait dengan berapa lama proses pengajuan gugatan perceraian apabila tergugat datang dibandingkan tergugat tidak datang. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami agar bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Terkait dengan pertanyaan mengenai proses perceraian, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, saya akan melakukan perbandingan mengenai waktu antara tergugat datang dengan tergugat tidak datang. Jadi saya akan membahas mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan suatu gugatan di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama berkaitan dengan proses perceraian. Oke, kita simak saja. Sebelum kita mengetahui berapa lama waktunya, kita harus mengetahui dulu tahapan-tahapan. Jadi yang pertama kita bahas adalah tahapan persidangan ketika penggugat dan tergugat datang. Ketika penggugat dan tergugat datang, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Setelah pendaftaran itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu untuk proses pemanggilan sidang. Yang kedua, setelah proses pemanggilan sidang, kemudian ada namanya mediasi pada saat sidang pertama. Biasanya hakim akan memberikan waktu sampai dengan 4 minggu. Atau biasanya dalam perma itu selama 30 hari dan dapat diperpanjang. Kemudian yang kedua, ketika proses mediasi gagal, maka masuklah pada tahap pembacaan gugatan. Kalau seandainya penggugat dan tergugat datang, biasanya hanya berjarak antara 1 minggu antara satu sidang dengan sidang selanjutnya. Selanjutnya adalah nama jawaban. Dikasih waktu biasanya 1 minggu juga. Kemudian replik pada umumnya 1 minggu, duplik 1 minggu, kemudian bukti dari penggugat, baik itu bukti surat atau bukti saksi, bisa digabung, bisa juga terpisah. Waktunya antara 1 sampai 2 minggu karena tergantung apa saja yang telah dipersiapkan, apakah sudah siap semuanya atau belum. Kita ambil saja waktunya sekitar 2 minggu. Kemudian bukti surat dan saksi dari tergugat juga membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya kesimpulan. Biasanya hakim memberikan waktu sampai dengan 1 minggu. Setelah kesimpulan diserahkan, maka musyawarah untuk menentukan putusan biasanya rata-rata 2 sampai dengan 3 minggu. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan gugatan ketika penggugat dan tergugat datang, maka akan memakan waktu kurang lebih sekitar 17 sampai dengan 21 minggu. Ya mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Nah, itu berbicara ketika penggugat dan tergugat datang. Lalu bagaimana dengan tergugat tidak datang tapi penggugat wajib datang? Kalau penggugat tidak datang, maka perkara bisa gugur. Ketika tergugat tidak datang, maka tahapannya akan berbeda. Yang pertama, pada saat pendaftaran biasanya 3 minggu juga. Setelah 3 minggu kemudian dilanjut dengan sidang pertama, tergugat tidak datang, maka akan dipanggil untuk panggilan kedua, juga tidak datang. Biasanya pemanggilan tergugat itu tergantung wilayahnya, bisa 1 minggu atau 2 minggu, tapi rata-rata kita ambil sebagai pacuan kita yaitu 2 minggu. Ketika panggilan pertama tergugat tidak datang, panggilan kedua tergugat tidak datang, maka selanjutnya sidang ketiganya untuk menyiap alat bukti baik itu surat dan saksi. Tetapi untuk pengadilan negeri kadangkala hakim meminta ini dipisah, untuk alat bukti surat terlebih dahulu, kemudian untuk saksinya sidang berikutnya. Tetapi kalau untuk di pengadilan agama biasanya dijadikan satu sehingga proses persidangan yang akan lebih cepat. Setelah proses pembuktian baik itu bukti surat dan saksi diajukan, selanjutnya adalah sidang pembacaan
kesimpulan atau penyerahan kesimpulan kepada hakim. Setelah kesimpulan itu diserahkan, selanjutnya biasanya majelis hakim akan melakukan namanya musyawarah untuk menentukan putusan, biasanya memakan waktu sekitar 3 minggu. Sehingga estimasi waktu ketika tergugat tidak datang maka membutuhkan waktu antara 10 sampai dengan kurang lebih 13 minggu. Artinya sekitar 3 bulan. Rata-rata pengajuan gugatan perceraian mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan, rata-rata kalau para pihak ini kooperatif ya paling memakan waktu 3 sampai 6 bulan tadi. Dan jarang saya menemukan perkara lebih dari 6 bulan. Ada, tetapi dengan pengecualian tertentu, misalnya tergugatnya di luar negeri, kemudian tergugatnya kita panggil secara gugatan panggilan umum atau goib, itu akan mempengaruhi waktu, dan itu biasanya lebih lama ketimbang tergugat tidak datang sama sekali atau tergugat datang dengan kooperatif, itu akan memakan waktu yang berbeda-beda. Tetapi yang paling lama itu apabila digugat dan tergugatnya berada di luar negeri. Itu penjelasan singkat saya mengenai berapa lama proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Terang.